Oke guys, welcome back to my channel, channel kita, caranya kita semua. Oke, di kesempatan kali ini ada informasi penting yang ternyata masih banyak banget orang yang nggak paham masalah ini. Di sini aku bakal ngebahas yang pertama, sampai kapan sih ikan kita itu diet? Bang, berapa hari ikan kita itu diet? Sebenarnya diet itu apa sih? Terus kalau puasa mungkin aku udah pernah ya buat video tentang cara puasakan ikan, itu sudah ada. Cuman di sini mungkin aku bakalan lebih untuk mendalami sampai kapan sih ikan kita itu diet, gitu loh. Sampai kapan ikan kita diet? Diet itu seperti apa? Terus puasa itu bagaimana? Itu aku bakal banyak ngejelasin ini, dan ini penting banget sih karena masih banyak banget orang yang sering nanya. Ketika aku bilang, "Bang, ikannya kegendutan nih," ketika ikan nggak ada mental. Setelah itu abang paksain makan di push, itu ikannya tambah mager, dan untuk naikin mentalnya jadi makin susah. Itu sering aku bilang, lalu aku suruh, "Bang, coba didietin ikannya, dikurangin pola makannya atau dipuasakan." Banyak banget yang nanya, "Bang, berapa lama sih puasanya?" gitu. Nah, ini yang jadi masalah, banyak banget orang yang masih belum paham. Yang maksudnya dipuasakan itu berapa lama, atau puasa itu bagaimana, itu masih banyak orang yang nggak tahu, dan aku bakal ngejelasin itu semua. Kalau bisa minta tolong jangan di skip karena mungkin buat teman-teman yang komen sesuatu hal yang mungkin aku udah jelasin di sini, biar nggak bingung gitu loh ibaratnya, biar nggak sesuatu hal yang udah tak jelasin tapi masih ditanya di komen gitu. Dan buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, jadi yang pertama nih aku mau jelasin alasan kenapa ikan kita itu harus diet, harus puasa. Mungkin ya yang lebih parah itu puasa, karena kalau diet itu sebenarnya pola makan sama untuk apa ya, mencari body yang, maksudnya pola makan yang tepat, itu diet. Sedangkan untuk puasa sendiri itu ya seperti yang kalian tahu, puasa ya puasa. Nah, sebab-sebab kenapa kita harus puasakan ikan itu, yang pertama yang pasti karena ikannya terlalu obesitas. Dan yang lebih parah, ketika kita beli ikan belum ada mental tapi kita kasih makan banyak. Itu di sana ini aku hanya menjelaskan tentang bagaimana caraku sendiri dan apa yang aku ketahui gitu. Jadi biasanya ketika kita baru beli ikan, ranti atau apapun, ini banyak banget ada masalah ketika orang baru beli ikan, baru pelihara cana, maka dia kasih makan ikannya itu dengan banyak. Nah, di sana banyak banget yang naik, "Bang, gimana cara naikin mental?" Makanya ketika aku sering balas komen, ketika ada sesuatu hal yang emang harus aku lihat video ikannya, kondisi ikannya, aku sering bilang, "Bang, langsung DM video ikannya ke Instagram kita ya, karena kita ingin tahu gimana kondisi ikannya sekarang dan settingan tanknya gitu." Karena beberapa hal itu yang bikin ikan gak flaring itu biasanya sih ikan baru, terus pola makannya over, kebanyakan makan, itu biasanya dia bakalan mager yang pasti. Dan karena magernya dia itu yang bikin susah naik mentalnya gitu. Tapi di sini kita nggak akan ngebahas masalah mental karena video mental itu sudah ada. Tapi di sini ini penting, nggak kalah penting banget, karena kita harus tahu diet itu bagaimana sih, atau puasa itu bagaimana gitu. Karena ya seperti di awal yang aku bilang, karena diet ini banyak banget orang yang masih salah paham tentang diet gitu. Ketika ada ikan yang over badannya terus nggak mau flaring, ataupun mau flaring, ibaratnya gini, ketika kita punya ikan yang memang sudah flaringnya itu sudah stabil, terus kita over kasih makan, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Yang penting ikan sudah ada mental dulu, terutama kalau bisa mentalnya harus stabil dulu gitu. Tapi yang jadi masalah ketika ya itulah, ketika kita baru beli ikan belum ada mental tapi kita over kasih makan, itu biasanya lebih susah menaikkan mentalnya gitu. Jadi saranku untuk ikan-ikan yang seperti itu, kalau bisa dikurangin porsi makannya gitu. Jadi sebenarnya sih, meskipun kita punya ikan yang sudah ada mental, tapi kalau bisa untuk pola makan itu dijaga. Jadi jangan terlalu over gitu, karena first impression kita ketika melihat ikan itu pasti gak jauh dari gini ya, maksudnya bentuk ikannya, bentuk tubuhnya, gendut kah, proporsional kah, atau kurus, pasti kayak gitu. Jadi yang pertama, alasan kenapa kita harus diet ikan, itu yang pasti ya mencari proporsional dari tubuh ikan. Kecuali untuk teman-teman atau kawan-kawan yang memang niatnya nge-push ikan, ya itu di luar konteks ini gitu. Dan sekarang untuk pola diet sendiri yang aku terapin ya, biasanya untuk diet untuk ikan-ikan yang over, maksudnya yang terlalu gemuk,
itu biasanya untuk pakan sendiri itu 2 hari sekali pakan hidup. Tapi hariannya jadi hari Senin pakan hidup, Selasa Rabu itu pelet, setelah itu di hari Kamis itu pakan hidup, biasanya seperti itu. Nah, dan selanjutnya pertanyaan yang paling sering, Bang, sampai kapan sih ikan ini bakalan aku diet? Seterusnya. Pasti bingung kan, loh Bang kok seterusnya gitu. Jadi sebenarnya diet ini kan pola pakan. Nah, kita sebenarnya untuk para keeper yang pemula terutama, kita tuh harus tahu porsi pakan kita itu bagaimana sih biar ikan kita proporsional gitu. Cuman beberapa teman-teman keeper-keeper yang lain yang sudah lama itu biasanya pola pakannya seperti itu. Biasanya kadang puasa 2 hari atau makannya ya itu kayak tadi. Kalau aku pribadi sih nggak pernah puasa, tapi di hari pertama itu biasanya pasti pakan hidup apapun itu, yang penting untuk apa ya, support protein agar terpenuhi untuk ikan. Setelah itu yang di hari kedua dan ketiga ini biasanya aku masukin pelet, karena aku sendiri tuh nggak bisa kalau ikan puasa itu nggak bisa banget, kecuali mungkin dalam kondisi yang memang benar-benar ikan itu harus harus diet ketat, itu mungkin aku bakal ngelakuin itu puasa, tapi jarang banget sih gitu. Jadi ya gitu, di hari pertama pola pakannya pakan hidup, pelet pakan hidup gitu. Dan untuk berapa banyak pakan hidup, pelet dan pakan hidup itu kan jadinya sehari makan hidup, 2 hari pakan pelet, sehari pakan hidup, 2 hari makan pelet, seperti itu. Dan seberapa banyak porsinya itu harus kita tentukan sesuai dari insting kita. Maksudnya insting kita tuh kan kita bisa melihat ketika kita kasih makan ikan tuh perutnya nggak sampai besar gitu. Itu harus kita perhatikan, karena gini, ketika kita kasih makan ikan dengan porsi yang terlalu besar, perutnya terlalu besar, maka di pencernaannya itu nggak maksimal. Jadi pencernaannya itu terlalu sulit nanti untuk mencerna pakan yang kita berikan ketika over gitu. Jadi kita harus atur aja di sana. Dan diet ini kita lakukan sampai ya terus kita lakukan. Jadi seiring pertumbuhannya ikan, kita juga mulai ubah pola makannya. Jadi ketika dia sudah agak besaran, mungkin dari size 15 ke size 20, harusnya hari ini kita kasih makan setengah cacingnya, mungkin di size 20 itu bisa kita kasih 1 gitu. Jadi kita juga harus perhatikan juga perkembangan ikan, pertumbuhannya. Jadi di sana kita bisa atur pola pakannya gitu. Jadi terus ini bertahap. Jadi untuk diet sendiri itu harus terus gitu, jadi nggak ada berhentinya, karena diet itu pola pakannya itulah, pola pakan yang tadi itu harus diperbaiki sampai kita benar-benar mendapatkan porsi pakan yang benar gitu. Tapi kalau aku sendiri sih ya rata-rata kayak gitu semua ikan di rumah ya, pakan hidup, pelet pakan hidup. Terutama untuk ini kayak auranti yang besar kayak gini, jadi aku menemukan sesuatu hal ya. Jadi auranti ini waktu aku keep masih kecil, aku push dari Agustus, dari size 9 cm, itu ketika aku kasih makan over, aku push, itu badannya membesar. Tapi ketika dia sekarang di size 25-an lah, 25 kurang lebih, itu dia ini ketika aku kasih makan banyak, itu bukan badannya yang berkembang, tapi cuman perutnya aja. Nah di sana aku mulai ngurangin porsi makannya dia, ya kayak yang tadi aku kasih tahu. Jadi hari ini cacing 1, setelah itu besoknya pelet, lalu cacing lagi kayak gitu. Jadi ikan itu juga harus diperhatikan pertumbuhannya. Yang penting untuk porsi makan, jangan sampai ikan itu terlalu over. Dan diet itu sampai kapan? Sampai kalian mendapatkan hasilnya gitu. Kan kalian tahu nih, oh ikanku kelihatannya udah agak kurus nih gitu. Atau kalau belum yakin ikannya kurus atau enggak, tinggal tanya aja sama temennya atau kiper-kiper yang lainnya, Bang, kira-kira menurutmu gimana nih? Sudah proporsional belum? Nah itu bisa kalian tanyakan gitu. Setelah itu kalau memang belum proporsional, nanti tinggal dikurangin aja dietnya atau terus dilanjut gitu. Jadi sebenarnya untuk diet sendiri itu pengertiannya untuk mendapatkan pola pakan yang benar gitu. Jadi nggak over. Karena kalau over ya kadang itu, terutama di mental ikan. Terutama ikan-ikan yang memang belum ada mental, lalu dipush makannya gitu. Rata-rata sih agak susah menaikkan mentalnya gitu. Nah setelah itu untuk yang ibaratnya nih, ikannya sudah mentalnya bagus. Bang, ikanku mentalnya bagus, gimana nih mau aku push? Gak apa-apa, is okay, di-push aja nggak masalah. Yang penting tetap interaksi itu wajib, karena bagaimanapun ikan yang sudah jadi pun kayak ini kan sudah jadi, posisi sudah jadi, sudah flaring, sudah mangap-mangap ibarat dari dulu. Tapi sekarang karena ada luka di bagian bibir pecah, jadi ada pecah di bagian bibir, nggak tahu aku itu tulangnya atau bagaimana, tapi pecah dan dia lubang. Tapi sedikit sih merah, tapi nggak pernah hilang dari dulu gitu. Nah sejak mungkin dari November atau lebih mungkin ya, dari Oktober tuh sudah nggak pernah aku latih buat mangap-mangap. Dan sekarang kemarin tuh sempet
aku pengen kayak gedor dia biar dia mangap, dan itu nggak mau gitu. Jadi di sini memang benar kata kiper-kiper yang lain juga, bahwasanya interaksi itu wajib banget. Interaksi itu nggak boleh ditinggal, karena sebagus apapun mental ikanmu, kalau kamu tinggalin dia, kamu nggak urus dia, maka kadang mentalnya agak drop. Meskipun ada beberapa yang emang bener-bener bandel ya, tetap flaring, tetap mangap-mangap itu ada. Tapi kalau saranku pribadi sebagai kiper, ya sesuai pengalaman aja aku berbaginya, interaksi itu tetap dijaga, terutama ikan-ikan yang belum ada mental itu kalian nggak usah terlalu panik, biar waktu yang ngejelasin semuanya. Tapi tetap harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya itu yaitu kalian ajak dia main flaring, kasih kaca pelan-pelan, semua perlu kesabaran. Karena yang kayak tadi, terutama yang over badannya terlalu gemuk, itu kalian dietin dulu. Karena ikan pada dasarnya ketika dia dikurangi porsi makannya atau dipuasakan, itu lebih agresif dibandingkan biasanya gitu. Karena dia lapar gitu loh, karena dia lapar. Kita cari agresifnya dulu. Nanti kita deketin pakai kaca gitu loh. Jadi sama kayak manusia sih. Manusia kadang kalau lapar nggak makan, ada orang salah ngomong dikit, senggol gitu. Jadi kurang lebih itu kayak gitu sebenarnya. Dan mungkin apa ya, videonya cuman sampai di sini aja, tapi ini banyak banget ditanyain sama teman-teman yang lainnya, dan aku tuh nggak sempet kemarin bikin video ini karena gimana ya, aku di sisi lain juga nggak terlalu ada ikan yang gemuk yang aku puasain, itu nggak ada. Jadi ya porsi makannya kayak gitu. Cuman pertanyaan ini banyak ditanya di DM, bang ikanku kok nggak mau flaring. Ketika aku lihat, waduh ikannya gemuk banget gitu. Pantes susah banget, kalau ikan sudah gemuk itu susah, jadi kita harus atur. Ini menurutku pribadi ya, mohon maaf. Jadi kalau kita punya ikan yang terlalu gemuk, itu memang sepatutnya harus dipuasakan, cari dietnya. Karena ikan memang kalau benar-benar terlalu gemuk itu pasti akan mager. Sama manusia kita juga, kalau terlalu gemuk biasanya sih mager. Cuman sekarang sih anak muda banyak yang mager ya, kaum perubahan. Oke, kalau gitu videonya mungkin sampai di sini aja. Ini singkat banget dan oke guys, see you di next video, bye bye.